Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam pesan Roh Kudus besertamu. Mari kita menyadari kekurangan kita bersama Bapak Sukarjo Lukman Hakim yang kemarin dipanggil Tuhan. Kita ingin berdoa agar ia pun diampuni segala dosanya dan menerima hidup kekal. Untuk itu mari bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ayolah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber iman kepercayaan kami, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Tapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Kau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Aku orang
sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk mendapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kitab pengkhotbah yang kita dengar, semua yang mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Semuanya akan kembali. Dan memang terjadi demikian. Sehingga dalam bacaan Injil pun kita mendengar Herodes yang sudah memenggal kepala Yohanes menjadi gelisah, takut. Kan Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan ini? Sehingga akhirnya ia ingin bertemu. Lebih hebat, hal-hal besar dilakukan oleh Yesus. Dan memang Yohaneslah yang membuka jalan pada Mesias untuk mewartakan pertobatan. Begitu sederhana saja saya ingin mengatakan bagaimana cinta Tuhan itu melebihi pikiran kita. Semuanya akan kembali kepada Dia. Meskipun segala ketakutan, segala kesalahan yang kita perbuat itu pasti akan diampuni kalau kita mau bertobat. Herodes menjadi pribadi yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah puas. Tadi dikatakan telinga nggak akan berhenti untuk mendengar, mata pun tidak akan berhenti untuk selalu melihat. Maka hati kita lah yang harus bisa menjaga segala sesuatu. Pandemi ini membuat kita menjadi sadar diri untuk tidak berbuat sembarangan. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Sehingga kesehatan, kita mau pergi kemana, kita mau makan apa, kita bisa menahan diri untuk mengendalikan, menyangkal pertemuan apapun, meskipun itu juga sesuatu yang mulia, berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama, bahkan ekaristi pun, ya kan, sekarang harus pakai barcode, harus pakai tiket. Jadi sesuatu yang sekarang ada yang mengaturnya sehingga tidak sembarangan, semuanya harus sehat, sehingga tidak membuat klaster ataupun membuat tempat ataupun orang-orang yang tadinya tidak menderita menjadi menderita. Memang banyak tayangan-tayangan yang menakutkan, tapi ada tayangan-tayangan yang sungguh-sungguh secara positif memberi motivasi. Bahkan yang terkena pun banyak yang mengatakan jangan anggap remeh, tetapi jangan kita akhirnya menjadi penakut sehingga tidak produktif untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, apalagi untuk mereka yang diserahkan Tuhan kepada kita, entah anak, entah istri, entah suami, entah orang tua, entah siapapun juga. Begitu mari kita berdoa agar kesehatan yang memang menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita, namun semuanya akan kembali kepada Allah. Kita hanya bisa mengabdi dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati Allah. Herodes yang selalu ingin menguasai dunia, dia takut ketika Yohanes sudah dibunuh, dipenggal kepalanya, muncul lagi Yesus yang lebih besar. Dan ia ingin bertemu dengan Yesus dengan maksud pasti tidak baik, karena ia pun takut terkalahkan. Begitu mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita hening sejenak.
Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semuanya akan kembali kepadamu. Meskipun manusia mempunyai banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, tetapi Engkau selalu mengampuni. Hari ini kita ingin berdoa untuk Bapak Soekarjo Lukman Hakim yang telah Kau panggil menghadap hadirat adik dari Foni. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Pak Edi yang telah Kau panggil beberapa bulan yang lalu, sama dengan keluarga, anak, calon menantu dan juga semua keluarga. Untuk Ibu Susan, mohon didoakan untuk adik kami Yudit, dan juga untuk orang-orang yang kami cintai yang menitipkan doa-doa pada kami. Biarlah kami mempunyai kekuatan, kemampuan untuk sungguh-sungguh mengimani Engkau sepenuh hati dengan pekerjaan kami. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, nasi bumi dan dari dosa manusia bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami lahir seperti Kristus, sebagaimana dalam campuran air dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, nasi pohon anggur dan dari dosa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta surmat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkenanlah memulai baru lagi, melimpahkan kedamaian kepada dunia melalui Yesus Putra-Mu, yang telah sudi mengangkat beban hidup kami, dan kini menjadi jalan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun makrus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sukuslah Kau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami itu tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, ikan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur padamu, dan memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan kami.
Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Ignatius, Kardinal Suhari, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-hambamu yang kami doakan, Bapak Sukarjo, Lukman Halim yang telah kau panggil kemarin, adik dari Oni, dan juga mereka yang kami doakan, Pak Edi, dan juga doa kami, keluarga kami, kau berikan kesehatan. Adik kami Yudit, keluarga Ibu Angela dan Ibu Susan, dan kami semua yang sungguh-sungguh mohon kekuatan dalam setiap pekerjaan dan juga kehidupan kami. Kasihlah kami semua agar Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan bisa memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, rahmat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tahan dirinya berusaha, supaya kehendak-mu benar-benar terjadi di dalam diri kami, dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah, menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Akulah kebenaran, jalan dan kehidupan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas cara Engkau bergaul dengan manusia. Engkau bersabda kepada kami, manusia dengan daging dan darah, hendak mengajarkan kebijaksanaan hidup. Semoga tetaplah demikian adanya, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, kerjaan kita, kataan kita, tindakan kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.